Melahirkan anak bos arogan. Part 10. Positif hamil. Sarah dan Bu Ratna akhirnya tiba di rumah. Mereka pun memilih duduk di ruang TV. Bu Ratna menyerahkan amplop putih yang dia terima dari dokter kepada Sarah. Kedua wanita itu kini saling memandang. Sarah pun menerima kertas tebal itu dari ibunya. Dia mulai merobek ujung amplop, lalu dengan hati-hati menarik kertas tipis dari dalamnya. Hatinya kini tidak keruan. Dia ingin segera mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter tadi. Kertas dari dalam amplop kini ada di genggaman Sarah. Sebelum membuka benda tipis itu, dia melihat ke arah Bu Ratna. Ibunya itu memberikan isyarat agar Sarah segera melihat apa yang tertulis di kertas itu. Tiba-tiba, Sarah menitikkan air mata setelah mengetahui hasil yang tertera di kertas. Dia pun menyerahkan benda itu kepada ibunya. Wanita parubaya tersebut melihat bukti nyata yang tertulis di kertas itu. Dia langsung memeluk Sarah. "Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu, sayang." Ternyata anak ibu benar-benar udah dewasa. Sarah pun melepas pelukan, lalu mengusap perutnya. Di dalam ini ada anak Sarah dan Mas Wisnu, Bu. Sarah gak nyangka secepat ini dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang ibu. Sarah masih tetap menitikkan bening kristal dari pelupuk matanya. "Ibu akan jadi nenek. Ibu bahagia, sayang." Bu Ratna juga turut memegang perut Sarah. Sarah tiba-tiba terdiam. Dia bingung dengan statusnya. Dia sadar kalau dirinya saat ini tidak tinggal bersama Wisnu. Laki-laki itu dengan tega telah mengusirnya. Sarah tidak tahu harus berbuat apa sekarang. "Kenapa kamu kelihatan bingung, sayang? Bukankah ini anugerah dari Yang Kuasa?" Bu Ratna menyadari perubahan wajah Sarah. "Tapi Mas Wisnu udah ngusir Sarah, Bu. Bagaimana ini?" Sarah pun menyampaikan apa yang mengganggu pikirannya saat ini. "Wisnu harus tahu tentang kehamilanmu. Ini darah dagingnya. Kamu gak perlu khawatir. Ibu akan menghubungi maminya." Bu Ratna berusaha menenangkan dan meyakinkan Sarah. "Terima kasih karena ibu selalu melakukan yang terbaik untuk Sarah." Wanita itu pun mencium punggung tangan ibunya. Bu Ratna segera meraih ponselnya dari tas yang tadi dia gunakan ke rumah sakit. Dia pun mencari nama Ibu Wisnu di layar, lalu menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Terdengar suara menandakan panggilan tersambung. "Assalamualaikum, Bu." Bu Siska pun menerima telepon Bu Ratna, lalu mengucapkan salam. "Waalaikumsalam." Bu Ratna berusaha bersikap tenang, walaupun hatinya masih sedikit kesal karena mengingat Sarah telah diusir dari rumah besannya tersebut. "Saya benar-benar minta maaf atas apa yang Wisnu lakukan pada Sarah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena sebuah janji. Saya tahu kalau Sarah sangat terluka. Bu Siska meminta maaf atas perbuatan Wisnu." "Tapi Wisnu harus menjemput Sarah, Bu. Nanti saya akan bicarakan lagi dengan Wisnu. Saya akan memberikan pengertian padanya." "Ini gak perlu pengertian, Bu. Karena saat ini Sarah mengandung anak Wisnu." Bu Ratna pun berhasil menyampaikan kebenaran itu kepada Bu Siska. "Apa? Sarah hamil, Bu?" Bu Siska sangat terkejut mendengar penuturan besannya. "Iya, Bu. Saya baru memeriksanya ke rumah sakit. Alhamdulillah hasilnya positif. Saat ini usia kandungannya memasuki 8 minggu. Bu Ratna menjelaskan apa yang tertera di kertas yang dia peroleh dari hasil pemeriksaan Sarah. "Alhamdulillah, saya akan segera memiliki cucu. Saya akan sampaikan berita gembira ini pada semua anggota keluarga di rumah ini, Bu. Saya benar-benar sangat bahagia." Bu Siska tidak kuasa menahan air mata bahagianya. Kedua wanita itu pun mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Sarah yang sejak tadi mendengar pembicaraan ibu dan mertuanya merasa sangat lega. Bu Ratna sengaja mengaktifkan pengeras suara agar Sarah juga mengetahui
apa yang dia bicarakan bersama Ibu Wisnu. Sabar ya nak, ayahmu pasti akan menjemput kita. Sarah mengusap-usap perutnya sambil berbicara dalam hati. Sarah merasa bahwa keinginan untuk kembali bersama Wisnu kini telah di depan mata. Dia yakin kalau suaminya itu akan segera menjemputnya, karena tujuan laki-laki tersebut menikahinya karena ingin segera memiliki penerus keluarga. Waktu menunjukkan jam 5 sore. Sarah memilih berbaring di ruang TV sambil menonton acara favorit. Dia tidak menyadari kalau Wisnu dan Bu Ratna sedang berjalan ke arahnya. Suaminya kini datang menjemputnya. Sayang, ada Nak Wisnu nih. Katanya mau jemput kamu. Sarah terkejut mendengar suara ibunya. Dia juga hampir tidak percaya kalau Wisnu kini ada di dekatnya. Dia pun segera duduk. Wisnu memandangi istri yang telah dia usir dari rumahnya kemarin pagi. Dia tidak menyangka kalau saat ini wanita itu sedang mengandung anaknya. Padahal dia sudah tidak mengharapkan perempuan itu lagi setelah Sandra kembali dalam hidupnya. Rencana Wisnu untuk segera melamar Sandra kini pupus sudah. Dia harus menunggu sampai Sarah melahirkan anaknya. Dia tetap ingat dengan apa yang pernah dia ucapkan kepada Sarah kala itu. Setelah anak mereka lahir, maka istrinya itu harus segera pergi dari rumah. Silakan duduk Nak Wisnu, Ibu akan ambilkan minum. Bu Ratna pun beranjak ke dapur. Dia berusaha bersikap lembut di depan Wisnu demi kebaikan Sarah. Wisnu akhirnya duduk di samping Sarah. Udah berapa bulan? Tanya laki-laki itu sembari menunjuk ke perut istrinya. 8 minggu mas, Sarah memberikan jawaban. Dia tidak berani menatap wajah Wisnu. Kenapa kamu gak ngomong sebelumnya? Tanya Wisnu kembali. Kali ini dengan tatapan berang. Dia kesal karena Sarah tidak menatap wajahnya. Saya baru periksa mas tadi pagi. Saya ada buktinya. Sarah segera meraih amplop putih yang diperoleh dari dokter tadi pagi. Benda itu tersimpan di laci meja TV. Dia pun memberikannya kepada Wisnu. Laki-laki tersebut meraih amplop itu dari Sarah. Dia pun membukanya, lalu membaca tulisan yang tertera di kertas yang ada di dalamnya. Dia sangat terharu, mengingat dirinya akan segera menjadi ayah. Dia tidak pernah merasa keberatan karena akan segera memiliki buah hati. Hanya satu hal yang membuat Wisnu sedih. Wanita yang akan melahirkan darah dagingnya kelak bukanlah kekasihnya, tetapi istri yang tidak pernah dia cintai. Padahal selama ini dia berharap banyak kepada Sandra. Mami meminta saya untuk menjemput kamu. Tadi saya juga udah sampaikan ke ibu. Wisnu kembali membuka suara setelah selesai membaca hasil pemeriksaan Sarah. Silakan tehnya diminum Nak Wisnu. Bu Ratna kembali menghampiri anak dan menantunya sambil membawa secangkir teh, lalu menyuguhkannya kepada Wisnu. Sebentar lagi ayah pulang. Ibu tinggal dulu ya. Wanita parubaya itu pun kembali melangkah ke dapur. Gimana perasaan kamu? Wisnu kembali melontarkan pertanyaan kepada Sarah. Wanita itu sangat terkejut mendengar apa yang keluar dari mulut suaminya. Dia tidak percaya kalau Wisnu bersedia menanyakan keadaannya. Padahal tadi pagi dia masih melihat laki-laki itu bersama wanita lain. Mual dan lemas mas. Sarah pun akhirnya memberikan jawaban. Nanti kita mampir ke apotek beli susu untuk ibu hamil dan vitamin. Sarah hampir pingsan mendengar balasan Wisnu. Terima kasih mas. Sarah sangat terharu. Kamu gak perlu berterima kasih. Ini saya lakukan demi anak saya. Hati Sarah kembali pilu mendengar alasan yang diberikan suaminya. Akan tetapi, Sarah tetap bersyukur karena dia kembali berdampingan dengan Wisnu. Dia akan berusaha tegar dalam menghadapi sikapnya. Dia sangat tahu kalau Wisnu tidak pernah memikirkan dirinya karena hanya wanita lain yang ada di hati laki-laki itu. Iya mas. Tidak menunggu lama,
Pak Dimas akhirnya kembali dari tempat kerjanya. Wisnu dan Sarah pun berpamitan kepada laki-laki parubaya itu dan Bu Ratna. Wisnu tampak murung setelah mendapatkan nasihat dari ayah mertuanya. Dia masih kesal saat meninggalkan rumah orang tua Sarah hingga memasuki mobil. Dia tidak terima dengan apa yang Pak Dimas katakan sebelum mereka beranjak dari tempat tinggal mertuanya tersebut. Dia tidak ingin memenuhi permintaan ayah mertuanya. Tolong jaga Sarah, Nak Wisnu. Jadilah suami yang baik terhadap istri. Apalagi saat ini dia sedang mengandung anakmu. Begitu nasihat yang Pak Dimas sampaikan. Setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Pak Dimas, Bu Ratna dan Sarah saling berpandangan. Kedua wanita itu tidak pernah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hingga akhirnya Wisnu menikahi Sarah 4 bulan yang lalu. "Kamu mau makan apa?" tanya Wisnu saat mobil telah meluncur. "Gak ada, Mas." "Oh iya, kamu harus ingat satu hal. Saya menjemput kamu bukan karena saya mengharapkanmu. Ini saya lakukan karena kamu mengandung anak saya. Jadi, jangan pernah berharap banyak dari saya. Kamu juga harus ingat apa yang dulu saya ucapkan." Wisnu memberikan penjelasan kepada Sarah. "Ingat apa, Mas?" Sarah tidak mampu menebak apa yang Wisnu maksud. "Setelah anak saya lahir, silakan pergi dari rumah. Saya hanya butuh anak saya, bukan kamu." Hati Sarah seperti disayat sembilu mendengar penuturan menyakitkan dari mulut suaminya. "Kenapa, Mas? Dia juga anak saya." Sarah memegang perutnya. Wisnu tiba-tiba menepikan mobilnya lalu mematikan mesin. "Sekarang kamu berani membantah, hah?" Wisnu mencekal kedua pipi Sarah sangat kuat. Sarah tidak kuasa menahan air mata agar tidak jatuh. Apa yang Wisnu lakukan saat ini telah menyakitinya. Dia baru sadar kalau suaminya itu masih tetap bersikap kasar dan tidak pernah peduli terhadapnya. Apakah Wisnu akan tetap menyakiti Sarah?